Shalom, salam jumpa bersama saya Pendeta Salomi Emilia Adukolo dalam acara Renungan Suara dari Jurang yang Dalam pada channel YouTube Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 35 hingga 37. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan lengkapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami memperoleh pengetahuan tentang kehendak-Mu dan kemudian dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan berkata, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah tema penderitaan Yesus memutus mata rantai kekerasan. Bicara tentang kekerasan berarti bicara tentang sebuah tindakan menyakiti yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lain, baik itu secara sengaja atau tidak, secara langsung atau tidak, yang dapat menyebabkan penderitaan pada orang atau kelompok tersebut. Sederhananya, kekerasan adalah tindakan yang dapat menyebabkan orang lain menderita. Kekerasan itu bisa dilakukan secara fisik dan juga secara verbal. Bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, serta kepada siapa saja. Pertanyaannya sekarang adalah, apa respon kita jika kita mengalami tindakan kekerasan? Jawabannya pasti akan berbeda-beda. Tapi bagi kebanyakan orang, jawabannya adalah, kalau beta kena pukul, maka pasti beta akan pukul balik. Kalau beta kena maki, maka pasti beta akan maki balik. Jawaban ini sejalan dengan Undang-Undang Hammurabi yang mengajarkan tentang ajaran lex talionis atau hukum balas dendam, seperti yang sering dipraktekkan dalam Perjanjian Lama. Namun, tidak dengan ajaran Yesus yang terdapat dalam kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Bahkan sampai akhir kehidupannya pun, Yesus melakukan tindakan yang sangat berbeda dari kenyataan yang dibuat oleh manusia yang adalah orang-orang percaya. Yesus selalu mengajarkan dan mengedepankan nilai kasih dan pengampunan. Itu semua terlihat dari keseluruhan bacaan kita hari ini. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga 43. Di situ diceritakan bahwa Yesus sedang dalam perjalanan penderitaannya menuju tempat untuk disalibkan. Perjalanan menuju Golgota menjadi perjalanan yang sangat memperlihatkan tindakan kekerasan dari kelompok orang-orang yang sangat membenci Yesus. Ada pemimpin bangsa Romawi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan sebagainya. Hanya karena iri hati, cemburu, dengki, ketidakpuasan terhadap status dan karya Yesus, bahkan merasa tersaingi dengan kepemimpinan Yesus, akhirnya mereka menjalankan strategi untuk melumpuhkan Yesus melalui keputusan orang banyak. Dari mahkamah agama Yesus dibawa ke Pilatus, kemudian dibawa lagi ke Herodes, lalu kembali lagi ke Pilatus. Yesus selalu mengalami tindakan kekerasan, baik secara fisik, dipukuli, dicambuk, diludahi, disuruh memikul salib sambil berjalan. Dan juga kekerasan secara verbal, difitnah, dicemooh, dimaki, dibuli, dan sebagainya.
Segala bentuk kekerasan itu dialami oleh Yesus. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apa respon Yesus menghadapi tindakan kekerasan itu? Bapak Mama kekasih Tuhan, kita membaca respon yang pertama ayatnya yang ke-28 berkata, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Sekalipun peluh dan darah menetes sekujur tubuhnya karena perjalanan penderitaan akibat kekerasan itu, tapi Yesus masih bisa mengemas kata-kata dengan penuh kasih tanpa memperlihatkan ujaran kebencian. Ia hanya ingin memberitahukan kepada orang banyak yang sedang ada bersama dalam jalan deritanya itu, bahwa penderitaan yang dialami Yesus melalui tindakan kekerasan itu sebenarnya bukan karena dirinya, melainkan karena kejahatan mereka sebagai manusia. Bahasa Kupang bilang, tahu malu sadiki, karena basong baru beta begini. Maka ini senada dengan pepatah pada ayatnya yang ke-31 yang dikatakan Yesus. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus mau bilang, jika orang yang tidak bersalah saja mengalami hal yang buruk, apalagi orang yang memang bersalah. Maka waspadalah, waspadalah, itu kata Bang Napi. Di sini respon yang ditunjukkan oleh Yesus adalah tetap memperlakukan orang-orang yang karena kejahatan mereka mengakibatkan Yesus menderita dengan sikap dan kata yang baik. Tidak terlintas kebencian atau dendam dari setiap kata-katanya. Dengan tindakan Yesus ini, ia mau mengatakan bahwa pembalasan itu bukan hak saya, melainkan hak Bapanya. Maka ia pun menerima segala hal yang ia alami dalam percaya bahwa segala sesuatu pasti akan dibalaskan oleh Bapa yang mengizinkan ia mengalami kekerasan ini. Respon Yesus yang kedua dapat kita baca pada ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di balik semua derita akibat kekerasan yang dialami oleh Yesus, masih ada ruang pengampunan dalam hatinya untuk mereka yang telah melakukan tindakan kekerasan itu. Kalimat pengampunan itu mau bilang kepada kita bahwa kekerasan yang dialami oleh Yesus adalah tindakan yang dilakukan tanpa sadar dan lahir karena kecenderungan hati yang dikuasai oleh si jahat. Hati yang selalu dipenuhi dengan kejahatan akan melahirkan tindakan yang menyakiti satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, memasuki minggu sengsara ke-7 saat ini, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kekerasan apapun yang dialami yang menyebabkan penderitaan tentu menyisakan luka yang walaupun dapat disembuhkan tapi pasti akan berbekas. Lalu kemudian melahirkan tindakan tidak mengasihi dan mungkin ada niat untuk membalaskannya. Namun belajarlah dari Yesus. Pertama, tetaplah memperlakukan mereka yang membuat kita menderita itu dengan kata dan sikap yang baik. Tetaplah mengasihi, karena dengan mengasihi tidak ada ruang di hati kita untuk membalaskan apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Dengan demikian, kita menunjukkan kalau kita ini berbeda dari mereka. Jangan hanya Revo saja yang berbeda, tapi orang percaya juga harus berbeda. Karena kita juga mengimani bahwa kasih Allah itu akan memulihkan keadaan hidup kita, dan pembalasan atas setiap derita yang kita alami adalah hak Allah, bukan hak kita. Kedua, pengampunan adalah salah satu tindakan untuk melawan kekerasan. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Sekalipun ia mengalami berbagai tindakan kekerasan, tapi Yesus tetap menyerukan pengampunan.
Demikian halnya dengan kita orang percaya. Setiap derita yang dialami dalam jalan hidup kita, lepaskanlah pengampunan atas penderitaan, bahkan orang-orang yang menyebabkan penderitaan itu terjadi. Mengapa? Karena dengan memberikan pengampunan kepada mereka, kita menunjukkan kepada mereka bahwa hati kita lebih besar dari ego kita. Maka kekerasan apapun dalam dunia ini dapat kita putuskan hanya dengan kasih dan pengampunan. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.